Halo Pisces, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan bagi zodiak Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, gitu ya. Ini bukan personal reading, ini general reading. Ambil aja yang relate, yang tidak relate abaikan saja. Sedikit update untuk pergerakan langit di sini yang baru saja terjadi. Uranus masuk di Gemini, jadi banyak hal-hal di masa lalu yang sudah tidak lagi relevan itu nanti akan dirubah oleh semesta untuk kebaikan kita gitu ya. Cuman yang perlu diwaspadai adalah jaga perkataan ya, karena Gemini ini sifatnya komunikatif dan Uranus di sini sifatnya rebel. Jadi mungkin akan ada komunikasi-komunikasi yang bisa jadi agak sedikit menyakitkan gitu ya hati seseorang gitu ya. Jadi jaga omongan teman-teman, ditahan dulu, dipikir dulu apakah ini nanti akan menyakiti hati orang lain. Kalau sekiranya bakal menyakiti hati orang, sebaiknya ya ditahan ya teman-teman, kalau bisa. Tapi biasanya sih efek dari pergerakan planet ini sesuatu hal yang under the surface ya, jadi tidak bisa kita kendalikan, atau biasanya itu muncul dari alam bawah sadar gitu ya. Oke, mari kita lihat energi utama untuk teman-teman Pisces kali ini. Semesta mohon bantuan untuk teman-teman Pisces kali ini, apa yang terjadi dengan mereka. Yuk kita shuffle the card. 1, 2, 3. Let's split the deck. Oke, energi utama Pisces kali ini adjacent possibilities. Jadi di sini seperti ada energi ini ya, banyak kemungkinan yang terjadi ya di sekitar kalian, banyak perubahan yang terjadi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Uranus di Gemini, banyak hal-hal yang dirubah sama semesta yang intinya menggoyahkan pondasi kalian gitu ya. Dan adjacent possibilities di sini kemungkinan yang tidak terbatas teman-teman Pisces ya. Di sini kalian diminta untuk benar-benar discernment ya, benar-benar memilah-milah ya, mana kemungkinan-kemungkinan yang bisa membawa kalian atau berdampak positif pada kalian gitu ya. Oke, mari kita lihat what's the tea untuk teman-teman Pisces di sini, semesta, apa yang terjadi pada mereka. Oke, mari kita shuffle. 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. What's the tea dengan Pisces? High road, unbuttered, browsing it off, moving past it. Jadi di sini saya merasa ada energi yang di skip gitu ya. High road di sini adalah energi yang di skip. Kalian seperti tidak mau pay attention to the detail gitu ya. Jadi langsung sajalah kan gitu kan. Apa yang kalian hadapi di sini kalian cenderung untuk men-skip gitu ya. Padahal kemungkinan itu atau banyak chance yang terbuka di sekitar kalian di sini ya, tapi kalian cenderung untuk mengabaikan gitu ya, cenderung untuk skip, next lah, next. Mungkin bisa jadi juga karena saking banyaknya opportunity yang muncul di depan kalian gitu ya, banyak pintu yang terbuka di depan kalian, banyak yang berubah, itu membuat kalian akhirnya seperti bingung-bingung sendiri. Saya menangkap di sini ada energi Seven of Cups ya teman-teman Pisces. Oke, mari kita lihat dengan tarot. Semesta, apa yang di skip oleh teman-teman Pisces di sini dan kenapa dia cenderung untuk mengabaikannya dan langsung men-skipnya gitu ya.
kemungkinan atau opportunity yang banyak muncul di depan teman-teman Pisces di sini. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Split the deck. 3 kartu untuk Pisces. Yang pertama Ace of Cups. Oh, oke. Yang kedua The Lovers. Cinta ini kayaknya teman-teman Pisces ya. Yang ketiga Six of Cups. Oke. Bottom of the deck The Devil. Wah. Bagus ya energinya Pisces ya, tapi kok The Devil gitu ya. Jadi saya di sini merasa bahwa ya kalian sudah bertemu dengan seseorang gitu ya, dan kalian jatuh cinta sama orang ini. Orang ini seperti membawa sebuah nostalgia masa lalu gitu ya. Bisa jadi orang ini adalah teman kalian di masa lalu, teman sekolah, teman ketika masa kecil gitu ya, atau intinya yang pernah kalian kenal di masa lalu gitu ya. Di sini dengan ada, jadi yang pertama tadi Ace of Cups, di masa lalu ada cinta yang kalian temui di sini dan itu pemberian semesta. Lalu energi saat ini adalah The Lovers, ya kalian sangat mencintai orang ini dan kalian sadar bahwa ya orang ini yang cocok untuk kalian gitu ya, yang kalian pilih gitu ya. The Lovers di sini adalah kartu pilihan teman-teman. Lalu kemudian di masa yang akan datang ada Six of Cups ya. Orang ini atau orang yang kalian pilih ini itu seperti membangkitkan sebuah kenangan masa lalu ya. Kenangan masa lalu, feeling masa lalu. Orang ini mungkin bisa jadi merasa membuat kalian bisa merasa seperti di rumah gitu ya. Kalian enjoy sekali, nyaman sekali sama orang ini gitu ya. Dan itu selaras sekali dengan kartu di awal tadi gitu ya, a second possibility, bahwa sebenarnya banyak orang yang naksir kalian gini gitu ya kalau itu terkait hubungan gitu ya, tapi kalian lebih memilih orang ini. Dan ini dengan energi unbutter, brushing it off atau moving past it ini seperti kalian ada 2 skenario ya teman-teman Pisces. Bisa jadi ini adalah seseorang yang kalian temui di masa lalu, kalian suka sama orang ini tapi kalian lebih memilih untuk fokus pada mungkin anak kalian ya. Di sini dengan adanya energi Six of Cups di sini adalah energi anak-anak, kinder spirit gitu ya. Itu skenario pertama. Bisa jadi kalian sudah melalui divorce, lalu kemudian single tapi kalian punya anak, lalu kalian menemukan seseorang di sini. Orang ini tampaknya cukup cocok sama kalian tapi kalian lebih memilih untuk fokus ke anak kalian gitu ya. Saya merasa ada energi itu. Ada juga saya merasa ada energi yang lain seperti ya real ini kalian single lalu kemudian ketemu dengan seseorang, kalian jatuh cinta sama orang ini, kalian memilih orang ini dari sekian banyak pilihan yang ada di sekitar kalian gitu ya, karena orang ini membawa sebuah energi yang membuat kalian nyaman seperti layaknya rumah sendiri gitu ya. Sangat nurturing sekali tuh. Oke, mari kita lihat lebih dalam dengan mengklarifikasinya. Semesta, mohon bantuan untuk teman-teman Pisces di sini. Bagi yang baru saja jatuh cinta lalu seperti mengabaikan apa yang ada di sekitarnya gitu ya, terlalu fokus pada satu orang. Oh ya, bottom of the deck tadi The Devil tadi, jadi seperti ambisi atau istilahnya
eh, obsesi ya di sini terhadap satu orang ini. Jadi kalian seperti di sini tuh banyak yang suka sama kalian, tapi kalian hanya terobsesi pada satu orang ini gitu ya. Itu dengan energi the devil. Orang ini sangat menarik sekali buat kalian, dan ya intinya kalian seperti tertarik sekali dengan orang ini gitu ya. Tidak peduli sampean sama orang-orang yang ada di sekitar lainnya yang mungkin juga sayang sama kalian gitu, atau ada yang menaruh hati dengan kalian gitu ya. Itu energi the devil gitu ya. Bisa jadi energi the devil di sini adalah ya kalian akhirnya memutuskan hubungan lama lalu bertemu orang ini dan kalian merasa seperti nyaman ya, merasa seperti rumah sendiri gitu ya. The devil ini juga bisa berarti ikatan. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut semesta. Mohon bantuan untuk teman-teman Pisces kali ini yang baru menemukan seseorang ini. Tampaknya kok yakin sekali teman-teman Pisces ini ya semesta. Mari kita lihat lebih dalam. Oke, 3. Let's split the deck. Ace of Cups diklarifikasi dengan Ace of Wands. Lalu kemudian Knight of Swords. Lalu kemudian Eight of Pentacles. Ya, di sini kalian merasa tertarik sekali ya teman-teman Pisces ya sama orang ini ya. Ace of Cups dan Ace of Wands ini benar-benar cinta yang baru dan passion yang baru. Maaf. Dan beberapa tarot reader di sini agak sedikit 18 plus ya. Ace of Wands ini bisa jadi kalian tertarik secara fisik gitu ya. Orang ini punya sex appeal yang cukup tinggi gitu ya, dan kalian sangat tertarik sekali untuk ya mungkin berhubungan badan atau berfantasi dengan terkait orang ini gitu ya. Intinya di mata kalian orang ini seksi sekali gitu ya dengan Ace of Wands. Lalu kemudian karena ketertarikan yang luar biasa itu kalian tidak ragu-ragu lagi ya, langsung strike gitu ya, langsung berkenalan, langsung ngajak ngedit gitu ya, langsung menyatakan cinta gitu ya dengan adanya Knight of Swords di sini. Dan kalian seperti tidak mau melepaskan orang ini teman-teman dengan Eight of Pentacles. Kalian benar-benar berusaha supaya hubungan kalian dengan orang yang baru ini gimana caranya itu bisa bekerja dengan baik dan sukses gitu ya. Kedepannya bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Harapannya kalian di situ. Jadi kalian di sini sangat berusaha sekali. Itu oke, itu di masa lalu. Dan di masa sekarang, mohon bantuan semesta klarifikasi The Lovers untuk teman-teman Pisces di sini. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, 3. Let's split it up. The Lovers diklarifikasi dengan Queen of Swords. Oke. Lalu kemudian Queen of Cups. Oh wow. Lalu kemudian The Dead. Ya. Ini tampaknya ada 2 orang yang naksir kalian bisa jadi ya. Dengan adanya energi The Lovers di sini adalah energi choice, pilihan. Gitu ya, dengan energi ejekan possibilities tadi, banyak kemungkinan di sekitar kalian, energi banyak di sekitar kalian yang naksir kalian di sini. Dan tampaknya ada top 2 di sini ya, orang yang terbaik 1 dan 2 menurut kalian teman-teman Pisces di sini. Yang pertama adalah Queen of Swords. Orang ini punya energi zodiak angin, Gemini, Libra, Aquarius. Dan orang yang kedua di sini Queen of Cups, energi air di sini, Cancer, Pisces, Scorpio, sama seperti kalian di sini ya Pisces.
Jadi bisa jadi ini sama-sama Pisces atau dengan air sign gitu ya, Gemini, Libra, Aquarius. Bisa jadi juga Queen of Swords di sini adalah, dan Queen of Cups di sini itu kalian mengikuti kata hati kalian dengan baik gitu ya, dan kalian sudah mempertimbangkannya masak-masak. Kalau ini nggak ada banyak orang di sekitar kalian, tapi kalian cuma punya atau cuman menemukan satu orang yang kalian sukai gitu ya, kalian di sini sudah jelas sekali dan hati kalian sudah srek sama orang ini gitu ya, dan kalian memutuskan untuk meninggalkan yang lama gitu ya, dengan The Death di sini, transformasi. Dan The Death di sini di deck ini itu dia seperti mau memutuskan sebuah tali yang tampaknya tali ini diikatkan pada seperti tiang gantungan gitu ya, tiang gantungan orang kematian gitu ya. Jadi kalau dia memotong tali yang sudah rantas ini, maka ya matilah orang tersebut ya. Jadi itu seperti energi memutuskan seseorang di sini. Lalu kemudian mari kita klarifikasi Six of Cups di masa yang akan datang semesta. Apa yang membuat mereka merasa familiar di sini dengan orang ini, yang membuat teman-teman Pisces di sini merasa nyaman. Oke, let's split the deck. Let's shuffle it. 1, 2, 3. Let's split. Six of Cups diklarifikasi dengan Justice. Lalu kemudian Three of Cups. Lalu kemudian The Star. Bottom of the deck, Five of Wands. Oke. Ya, ada 2 skenario ya teman-teman Pisces di sini ya. Yang pertama, setelah kalian memutuskan orang yang lama, kalian merasa masih belum healing sepenuhnya gitu ya. Terus akhirnya kalian di sini ya akhirnya jalan double gitu ya. Sedikit kembali lagi ke orang ini gitu ya, masih berhubungan sama orang ini, baik cuman mungkin sekedar texting atau say hello gitu ya. Jadi tapi kalian masih belum bisa melepaskan orang ini. Mungkin ada sesuatu di masa lalu yang membuat kalian nostalgia, yang membuat kalian kangen sama orang ini. Terus akhirnya kalian jalan double ya di sini. Itu skenario pertama, sambil kalian healing dengan energi The Star. Skenario kedua adalah ya kalian di sini ya, ini karma kalian ya. Ini karma kalian, bisa jadi ini terkait past life. Justice dengan Six of Cups di sini, Justice di sini adalah karma. Orang ini hadir di kehidupan kalian karena kalian punya atau sudah melakukan sesuatu di masa lalu, ada kaitannya sama masa lalu, bisa jadi sampai berujung pada past life di kehidupan kalian sebelum kalian lahir di kehidupan ini gitu ya. Dan itu dampaknya atau hasilnya itu terwujud di kehidupan sekarang gitu ya, atau di dalam kondisi saat ini.
dan kalian sangat bahagia sekali di sini dengan Three of Cups. Kalian selebrasi sekali gitu ya, dan ini nantinya hubungan ini yang akan membawa kalian kepada sebuah harapan baru, healing rasa sakit hati yang lama gitu ya, membawa kalian ke yang kalian cita-citakan gitu ya. Orang ini benar-benar yang kalian impikan selama ini gitu ya. Dan ini tampaknya kalian seperti sudah memiliki ikatan batin yang itu tadi ya, seseorang yang dari past life itu mungkin di kehidupan ini kita tidak mengenalnya ya, tapi begitu kita kenal itu langsung kita tuh seperti mengenal, seperti tahu orang ini itu sudah lama gitu ya, padahal kita kenal nama aja belum gitu ya. Itu dengan energi Justice dan Six of Cups gitu ya. Tuh. Oke. Mari kita dengarkan saran dari semesta. Oke semesta, bagi teman-teman Pisces di sini, apakah yang sudah dilakukan teman-teman Pisces ini sudah benar dan selaras dengan kehendakmu semesta? Let's shuffle it. 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. Saran dari semesta. Yang pertama, 7 of Wands. Kedua, 10 of Wands. Ketiga, 4 of Wands. Bottom of the deck, 3 of Swords. Ya, semesta tidak bisa dibohongi ya teman-teman Pisces ya. Jadi energi itu yang benar-benar jujur apa adanya. Bottom of the deck, 3 of Swords. Di sini kalian sakit hati di masa lalu sama seseorang, kalian capek, kalian memutuskan untuk pergi dan kalian menemukan orang ini gitu ya. Tapi kembali lagi, jangan terburu-buru. Jadi nasihat dari Ace of Cups dengan Knight of Swords tadi itu adalah jangan terburu-buru teman-teman Pisces. Ya ini energinya baik kok, energinya bagus, tapi jangan terburu-buru. Jadi sembuhkan dulu luka lama kalian gitu ya. Sembuhkan dulu luka lama kalian sambil jalan, kenali orang ini ya. Itu dengan energi Three of Swords. Seimbangkan hidup kalian dengan energi Justice di sini. Kalau bukan karma, Justice di sini adalah energi balance ya. Kalian diminta untuk menyeimbangkan hati dan passion kalian dengan sakit hati di masa lalu. Sembuhkan dulu pelan-pelan ya, sambil mengenal orang ini gitu ya. Lalu kemudian ya, saran yang pertama 7 of Wands. Pasang boundaries teman-teman Pisces itu karena kalau dia terbawa suasana hati gitu ya, lalu semuanya diberikan gitu ya. No, jangan seperti itu ya. Kita harus tetap punya batasan ya teman-teman Pisces ya. Di sini kita harus punya batasan. Tidak semuanya diberikan hanya karena orang ini seseorang yang kamu inginkan gitu ya. Tetap fokus pada ya, jangan tinggalkan diri sendiri ya. Karena yang itu tadi prinsipnya, yang bisa membuat kita bahagia adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain di sini hanya sebagai supporting saja atau partner gitu ya. Jadi 7 of Wands di sini boleh mengungkapkan rasa cinta atau sayang, tapi tentunya dengan batasan ya, tidak terlalu berlebihan. Dan 10 of Wands di sini adalah ya, kalian diminta untuk tidak terlalu menjadi beban kalian ya di sini. Orang ini ya, orang ini memang diberikan untuk kalian kok. Kalau memang untuk kalian, tentunya ya orang ini tidak akan kemana-mana. Apapun
yang kalian lakukan gitu ya. Jadi prioritaskan diri sendiri dulu baru orang ini gitu ya. Pesannya dengan Ten of Wands di sini adalah itu. Jadi jangan sampai ketika kalian berhubungan sama orang ini itu malah menjadi beban buat kalian. Dan kemudian Four of Wands itu ya orang ini nantinya bakal bisa kalian ajak sampai ke tahap berikutnya ya. Kalau ini terkait dalam masih kondisi relasi yang levelnya adalah pacaran, ya ini bisa mungkin naik ke jenjang ke pertunangan atau pernikahan ya dengan Four of Wands di sini. Dan Four of Wands di sini kalian diminta untuk stabil, gitu ya. Four of Wands di sini juga bisa, ini adalah semesta bilang ke kalian ya ini manifestasimu di masa lalu. Apa yang kalian manifestasikan aku kabulkan dalam bentuk orang ini, gitu ya. Itu dengan Four of Wands, gitu ya. Oke, itu Pisces. Kita lihat saran dari Moonology Oracle untuk teman-teman Pisces di sini. Oh iya teman-teman Pisces, untuk yang tadi tahap clarifier bottom of the decknya tadi Five of Wands ya. Jadi kalian benar-benar di sini menggebu-gebu sekali dan berkompetisi ya untuk mendapatkan orang ini. Kalau orang ini ternyata juga didekati sama orang gitu ya, kalian berkompetisi dan kalian yang pasti yang menang kok, gitu. Atau kalau memang misalnya orang ini lagi single, nggak ada siapa-siapa, Five of Wands ini energi apa ya, kayak semacam judes-judes sayang gitu ya, itu dengan Five of Wands gitu ya. Lalu kemudian kita kembali lagi ke Moonology tadi. Pesan apa untuk teman-teman Pisces di sini dari energi bulan? Let's split the deck. Kalian mendapatkan Full Moon in Aries. Ya, ini kalian sign kedua yang mendapatkan kartu ini. Sebelumnya adalah Cancer juga mendapatkan kartu yang sama, A Fiery Climax Approach. Jadi tampaknya kalian bertemu orang ini mungkin sekitar Maret yang lalu ketika ada bulan purnama di Aries gitu ya, full moon di Aries gitu ya, sekitar bulan Maret yang lalu atau Februari yang lalu gitu ya. Jadi dan klimaksnya adalah saat ini gitu ya. Kalian mungkin memutuskan untuk aku mau sama orang ini, aku mau menjalin hubungan sama orang ini, kalian resmi pacaran gitu ya. Itu klimaksnya baru saat-saat ini ya, di akhir April atau menjelang Mei nanti ya, awal-awal Mei. Mari kita lihat spirit animal apa yang perlu kalian adaptasi di sini. Semesta, terima kasih. Let's split the deck. Kalian mendapatkan Pronghorn Spirit di sini ya. Di sini tulisannya action. Gitu ya, saya bacakan. Now is the time to act. Opportunities are here. Move forward with confidence. Your talents will always help you land on the pinnacle. Your quick wit and keen sense will lead you to success. Jadi di sini kalian diminta untuk segera beraksi gitu ya, jangan ragu lagi. Ini kesempatan yang langka. Di sini teman-teman dengan Pronghorn Spirit di sini ya. Ini orang yang kalian inginkan, jangan sia-siakan. Dan semesta sendiri juga tadi sudah bilang bahwa ini bisa sampai long term ya, dengan adanya energi Four of Wands bisa sampai long term, bisa sampai ke jenjang atau tahap berikutnya gitu. Jadi jangan disia-siakan. Tapi semesta juga bilang sesayang-sayangnya kamu sama orang ini tetap punyalah batasan ya, tetap prioritaskan diri itu.
Itu pesan semesta untuk teman-teman Pisces kali ini. Terima kasih karena sudah berkunjung. Sampai jumpa di bacaan Pisces yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran. Terima kasih. Salam satu semesta.